Juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Suaranya terdengar? Terdengar, alhamdulillah. Oke. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Di Sekarang sini tuh lagi. mendung kayaknya Bekasi ya. Oh, Mbak Rani tuh lagi di Bekasi sekarang. Saya di Bekasi memang. Oh, saya sangka di Jawa Barat. Bekasi Jawa Barat juga ya. Oh iya iya benar-benar. Allah, ternyata dekat ya dengan kita teman-teman. Baik-baik Mbak Rani. Nanti ada materi yang ingin ini ditampilkan Mbak? Tadi udah aku share. Nanti siapa yang mau share? Apa dari aku, apa dari talenta kananya? Mbak mau nge-share sendiri boleh nanti dijadikan co-host. Boleh. Oke, sebentar ya. Atau kalau nggak pakai dari talenta kananya juga nggak apa-apa. Tadi di kemana Mbak? Ke Mbak itu. Sebentar. Oh, ke aku ya, aku belum Mbak Ratna. download. Iya. Aku belum download sebentar Mbak. Oke, download. Ke share. Nah, Oke, terima kasih, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Senang banget kita berjumpa online nih, diundang sama Talenta Kana. Di Talenta Kana itu kita membahas tentang urai emosi, temukan diri, dan raih potensi maksimal. Perkenalkan, saya psikolog Riani Fitria. Saya juga merupakan duta literasi emosi dan dia, dan praktisi talent mapping. Nah, mungkin bisa masuk ke slide berikutnya ya, Mbak Ratna. Nah, ini kita perlu tahu nih, apa sih emosi itu gitu kan ya? Jadi emosi itu adalah tanggapan seseorang pada sebuah kejadian yang melibatkan tiga elemen. Pertama itu adalah arti subjektif, yaitu hadir lintasan rasa, pikiran, nilai, sifat, juga pengalaman pribadi. Yang kedua itu fisiologi, reaksi di otak, jantung, dan perut. Dan yang ketiga, kesiapan kita bertindak, apakah menghadirkan aksi dan solusi. Jadi misalkan nih, teman-teman lagi perjalanan ngantar anak sekolah misalkan. Terus ketemu atau terjadi kecelakaan di depan teman-teman. Nah, ketika terjadi kecelakaan di depan teman-teman, ada tiga elemen yang terjadi. Pertama, apa makna kecelakaan yang terjadi itu buat teman-teman? Apakah sebelumnya pernah lihat kecelakaan? Apakah ini baru pertama kali? Nah, kalau memang pernah, kemudian apa makna kecelakaan itu? Apakah mengerikan atau jadi pengen tahu akhirnya pada nontonin? Nah, itu arti subjektif. Nah, yang kedua, gimana feel-nya di tubuh kita? Ada yang ketika ketemu kecelakaan tuh jadi deg-degan, ada yang jadinya sakit perut, ada yang jadinya malah pingsan gitu kan karena ngelihat mungkin banyak darah. Nah, yang ketiga adalah terus kalau kita ketemu dengan suatu kecelakaan, apa yang mau kita lakuin? Apakah kita cuma nontonin? Apakah kita akan membantu, misalkan nelfon ambulans gitu, atau nggak mau ikut campur deh. Jadi akhirnya ya solusinya kita pergi dari sana. Nah, jadi itu maksudnya emosi. Jadi emosi itu pasti melibatkan tiga hal. Dan makanya emosi ini selalu terjadi dalam keseharian kita gitu. Eh, Terhadap suatu kejadian apapun. Jadi kebayang ya, emosi itu akan terjadi sepanjang kita hidup dalam satu hari itu bisa up and down emosi kita. Nah, coba kita lihat ke slide berikutnya. Udah dimediasi oleh sekolah, cuman tampaknya karena anak ini sampai pingsan, mungkin terjadi benturan yang cukup kuat di kepala anak ini. Karena anak ini tidak hanya dipukul, akhirnya dia terjatuh, masih tetap terus dilanjutkan dengan diinjak-injak oleh temannya. Nah, ini terjadi secara nyata di kondisi
kita saat ini. Nggak hanya orang dewasa, tapi ternyata anak-anak juga mengalami hijack amigdala. Nah, kalau kita cerdas emosi ini bisa kita cegah. Dan kita juga jadi tidak reaktif, kita juga jadi lebih bijak, dan ini yang membuat kita lebih survive ketika menghadapi stres dan kelelahan. Nah, ini kenapa emosi itu penting untuk kita cerdas mengelola emosi kita dan menyadari emosi kita. Slide berikutnya. Nah, sebenarnya manfaat emosi itu apa sih buat kita? Pertama, dia sebagai pesan, messenger. Jadi emosi itu ada untuk membantu kita menyampaikan pesan dan kebutuhan diri kita kepada orang lain. Kebayang nggak kenapa ada emosi sedih? Gitu. Karena kita pengen ngasih tahu ke orang lain bahwa aku tuh lagi sedih loh. Bahwa aku tuh pengen diperhatiin loh. Nah, itu manfaat emosi. Pertama memang untuk menyampaikan pesan kepada lingkungan sekitar, terutama orang terdekat. Yang kedua apa? Itu yang membuat kita survive. Coba kalau misalkan kita nggak punya air mata, sedih itu gimana ya? Sedangkan air mata itu kan tercipta nggak hanya untuk perempuan, tapi juga laki-laki. Nah, ketika misalkan perempuan sedih dan dia menangis, ya ada penelitian ya kalau nggak salah kemarin sempat dibahas, ternyata air mata aja tuh ada banyak jenisnya. Tuh, Allah menciptakan air mata itu ternyata banyak jenisnya. Air mata pada saat sedih beda komponennya. Air mata ketika kita bangun tidur beda komponennya. Dan air mata pada saat apa saya lupa, pokoknya ada beberapa jenis jenis air mata itu. Nah, ketika kita sudah menangis, kita merasa lega, walaupun mungkin masalah kita belum selesai, tapi kita jadi bisa punya harapan. Makanya kenapa menangis itu penting gitu. Jadi itu membuat kita juga survive gitu. Yang ketiga, energizer. Itu yang membuat kita bisa yuk, atau membuat kita semangat, membuat kita misalkan let's say kita jadi pendidik, kita menjadi guru ya. Terus kita punya anak didik. Mungkin dari sekian banyak anak didik adalah anak didik yang misalkan dia ceria, dia membahagiakan. Bisa jadi kita akhirnya semangat ke sekolah karena ada anak itu. Wah, ada anak ini nih yang misalkan percaya sama saya, dia sangat memperhatikan saya, dia sudah menganggap saya seperti ibunya. Itu yang membuat kita semangat. Coba, ya. Atau misalkan ada lagi ketika kita merasa bahwa profesi yang kita emban adalah jalan kita menuju jannahnya Allah. Entah misalkan profesi sebagai guru, entah profesi kita sebagai ibu, entah profesi kita sebagai ayah. Aku mau bersungguh-sungguh menjadi seorang ibu yang profesional, menjadi seorang ibu yang menjiwai peranannya sebagai ibu. Nah, itu yang membuat dia day to day operationnya selalu bersemangat. Karena tujuannya saya mau ke janahnya Allah. Ini jalan yang saya tempuh. Nah, ini membuat kita bersemangat. Nah, yang keempat, spiritual. Emosi itu hadir untuk membuat kita selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Ketika misalkan ada setiap kejadian kehidupan, terus kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian kehidupan. At the end, kita menjadi bersyukur. Nah, itu yang membuat kita jadi terhubung. Oh iya ya, kemarin tuh saya punya masalah ini, terus mungkin awalnya saya sedih, atau misalnya saya soal kedukaan deh, soal kematian, ya kan? Yang dimana dalam ayat atau hadis dibahas bahwa kematian adalah pengingat terbaik ya, terputusnya nikmat. Nah, apa? Bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari kedukaan atau dari kematian gitu. Kalau misalkan ada orang yang sudah bisa mengambil hikmah, itu baik sekali. Contoh misalkan tahun 2021 itu itu saya mengalami kayaknya banyak kedukaan ya, kayaknya nggak bukan buat saya aja, kayaknya untuk Indonesia ya, di mana tahun 2021 itu adalah tahun di mana COVID lagi pik-piknya gitu ya, lagi wah pokoknya pasti kita sering dengar sirene, wah ada sirene sana sini, kadang ada yang bahkan takut ya dengar sirene tuh pasti jenazah di mobil jenazah gitu, bukan lagi ambulan ya, tapi kayak udah mobil jenazah sana sini. Nah, sama saya juga mengalami bahwa di 2021 itu saya kehilangan mama mertua saya di bulan Maret, dan 2 bulan setelahnya Juni itu adalah ayah saya meninggal gitu. Nah, kebetulan saya waktu itu sempat juga ikut kelas bersyukur, kelas berbenah hati, terus ada juga saya pernah baca tentang kelas bersyukur. Nah, jadi ketika ayah saya meninggal,
pasti kita sedih ya, namanya kedukaan pasti kita sedih, itu wajar, itu grieving, itu sangat wajar. Nah, tapi apakah ketika kita mengalami kejadian yang nol kebahagiaan, bisakah kita tetap bersyukur? Karena seringkali kita bersyukur itu kan dengan hal-hal yang besar ya, naik gaji, bisa beli mobil, dapat pekerjaan. Tapi apakah untuk kegiatan yang daily, alhamdulillah saya masih bisa bernafas saat ini. Alhamdulillah saya masih bisa berjalan. Alhamdulillah saya masih bisa hadir seutuhnya kepada anak. Nah, itu apakah pernah sering kita syukuri? Kalau itu menjadi rutinitas, maka ketika kita berhadapan dengan kematian, walaupun kita mengalami kesedihan, emosi sedih, tapi ada hikmahnya, ada syukurnya. Nah, yang saya alami saat itu adalah, oh, pantas ya kenapa mama mertua saya dulu yang meninggal gitu. Sehingga saya belajar bagaimana how to memandikan jenazah. Akhirnya saya jadi belajar bagaimana mengurus surat kematian, bagaimana saya belajar untuk membesarkan hati suami dengan keluarganya. Sehingga ketika ayah saya meninggal, saya sudah tahu semua prosesnya. Dan kebetulan karena saya merasa bahwa saya bisa mengambil hikmah dalam setiap kejadian saya. Jadi 2 atau 3 tahun sebelum ayah saya meninggal, saya sudah tahu. Kebetulan waktu itu ada beberapa orang terdekat saya juga yang meninggal, itu berturut-turut, sehingga saya mempertanyakan, kenapa ya Allah ini banyak sekali yang meninggal? Apa yang ingin kamu tunjukkan gitu? Apa sih sebenarnya gitu? Ya karena saya kayak bisa melihat polanya gitu. Ini kenapa ya kematian terus, kematian terus. Terakhir yang paling dekat adalah sahabat SMP saya itu shock pertama saya. Orang yang kemarin kita baru ketemu atau baru chatting tiba-tiba bisa meninggal ya, wow gitu. Nah, kalau kita bisa ambil hikmahnya, maka emosi sedih itu bisa kita olah dengan sangat baik dan akhirnya membuat kita selalu bersyukur dan akhirnya membuat hati kita selalu tenang gitu. Nah, inilah emosi itu sebenarnya the bestnya adalah sebagai sebagai jalan kita untuk selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Segitu dahsyatnya emosi gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Oke. Nah, balik yang tadi, oke boleh sini. Nah, kita sebenarnya emosi itu ada banyak ya teman-teman, tapi ada emosi primer dan emosi turunan gitu kan. Ya, apa saja jenis emosi, teman-teman bisa lihat ya, ada emosi happy ya yang gambar warna merah, ada emosi kaget ya yang warna orange, ada kuning juga sama bahagia, ada yang hijau itu sedih ya, biru bahkan warnanya biru tapi dia marah gitu kan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi emosi itu ada beberapa, ada emosi utama, primer, ada emosi turunan. Nah, ini saya hanya bahas beberapa ya teman-teman. Gitu. Ada emosi bahagia, ada emosi marah, ada emosi sedih, emosi takut gitu ya. Kalau teman-teman pengen tahu eh, pembahasan tentang emosi dan itu berupa film, saya recommended filmnya Inside Out 1 sama Inside Out 2. Itu bentuknya memang kartun. Itu ketika teman-teman nonton itu seru banget. Wah, ternyata emosi marah tuh kayak gini, emosi sedih tuh kayak gini, bagaimana proses di dalam otaknya gitu. Dan di Inside Out 2 dia akan membahas juga ada tentang kecemasan, ada tentang boredom, kebosanan, kejemuan. Nah, itu seru banget. Nah, ketika kita bahagia, coba teman-teman kenalin. Nah, ini kita bisa main juga ya sama anak-anak kita gitu. Kadang-kadang kita tahu nih emosi anak kita, tapi anak kita tahu nggak dengan emosinya dia. Nah, ini penting buat anak-anak, karena sebenarnya udah bisa diajarin sejak anak usia 2 tahun. Usia TK tuh udah bisa diajarin gitu. Coba kalau kita tersenyum, emosi apa ini? Oh, ini emosi bahagia. Kalau Dede tepuk tangan, emosi apa itu? Oh, emosi bahagia. Nah, terus ternyata kalau bahagia itu kebutuhan emosinya apa? Ternyata kalau kita bahagia, seringkali kita itu ingin berbagi kebahagiaan kita dengan orang lain. Makanya kalau orang-orang bahagia, apa yang mereka lakukan? Yuk aku traktir yuk. Nah gitu, suka gitu. Makanya kita harus deket-deket sama orang yang lagi bahagia. Karena biasanya kita suruh diajakin, suruh nemenin gitu. Ayo aku traktir, aku baru dapat rezeki nih. Ayo aku traktir karena aku lagi bahagia banget. Nah, itu kebutuhan emosi bahagia. Apa yang terjadi di fisiologinya kita di tubuh kita? Tubuh kita jadi terasa hangat. Kalau kita bahagia, teman-teman rasain deh itu terasa hangat kayak gitu. Nah, kemudian gimana caranya supaya
Bu Rani, aku pengen dong bahagia terus. Bisa, ada caranya. Pertama, olahraga. Jadi olahraga itu memunculkan hormon dopamin. Jadi kalau misalkan ada nih anak-anak kita suka main game gitu ya. Main game itu juga menghasilkan hormon dopamin. Makanya kalau anak-anak main game atau nonton gitu ya, itu pasti susah berhentinya. Karena seru, ayo lagi, ayo lagi. Nah itu hormon dopamin yang main. Nah, sehingga kalau kita mau mengurangi anak kita main game, berikan dia olahraga. Bukan suruh duduk anteng, pasti nggak bisa. Suruh olahraga, entah berenang, entah futsal. Sama itu yang muncul hormon dopamin, tapi lebih sehat karena dia bergerak. Apalagi ternyata silaturahmi teman-teman itu hormon oksitosin. Jadi kalau oksitosin kan biasanya kalau kita lahiran ya itu keluar ya, wah kita jadi happy banget punya bayi. Silaturahmi juga menghasilkan hormon itu. Jadi makanya kenapa ibu-ibu tuh paling suka ketemu ngobrol gitu kan, main ke rumah. Emang betul, karena hormon kebahagiaan tuh muncul. Apalagi mandi air dingin ya ada hadisnya juga kan, pagi-pagi jam 4 ayo mandi air dingin, kenapa memunculkan itu gitu. Apalagi berjemur, bukan ya berjemur sambil ngejemur boleh juga gitu karena kan kita dapat vitamin D3, kita dapat matahari itu juga meningkatkan hormon kebahagiaan, jadi gampang. Cuma seringkali kayaknya ibu-ibu udah lupa untuk olahraga ya, kayaknya senam-senam gitu ya di rumah gitu kan, nah gitu. Nah terus kemudian lanjut ke emosi marah. Emosi marah biasanya apa? Ada yang suka marahnya diam ya, diam 1000 bahasa, silent treatment biasanya. Ada yang marahnya marah-marah, kamu sih begini 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 gitu kan. Nah, jangan salah, Nabi Muhammad juga pernah marah loh teman-teman. Ada ceritanya. Ketika Nabi marah, dia mengatupkan rahang. Gitu. Jadi ada ekspresi marah. Cuman yang dilarang oleh Islam itu bukan tidak boleh marah. Tidak boleh marah-marah. Tidak boleh memarahi orang lain. Tidak boleh marah ke dalam diri sendiri. Jadi yang tidak boleh dilarang Islam itu adalah marah-marah. Ekspresi marahnya boleh. Karena Nabi pun pernah marah. Gitu. Nah, cuman bagaimana kita bisa mengalirkan ekspresi emosi marah kita jadi lebih elegan. Gitu. Tidak marah-marahin orang, tidak menyalahkan orang, tapi juga tidak dipendam di dalam hati. Gitu. Terus kenapa sih orang itu marah? Kebutuhan orang marah itu apa? Karena dia merasa tidak adil, dia pengen diperlakukan adil, dia pengen dibela, dia ingin didengarkan. Coba perhatiin kalau anak-anak kita marah. It's not fair, Bunda. Gitu. Karena dia ngerasa tidak didengar. Nah, kemudian biasanya saat marah apa yang terjadi? Biasanya energi kita berkumpul di tangan. Sehingga kalau anak laki-laki biasanya refleksnya memukul kalau lagi marah. Nah, ini makanya harus kita latih anak-anak kita, terutama anak-anak laki-laki. Emosi sedih biasanya apa? Ekspresinya dia menangis, suaranya lemah. Sebenarnya kalau sedih itu apa sih? Kalau ibu-ibu sedih tuh ekspresinya sebenarnya butuhnya apa sih? Butuh didampingin, ditemenin, pengen apa nangis gitu. Pengennya suami tuh di samping, udah dengerin aja aku cerita gitu. Pengennya dibantu. Begitu juga anak-anak. Kalau dia sedih sebenarnya mau apa sih? Dengerin aja, dengerin dulu. Nah, dan sedih pada saat kita sedih ada yang namanya perasaan tidak berdaya. Kemudian menyalahkan diri. Nah, kadang-kadang untuk kasus berat saya pernah nanganin kemarin, saking sedihnya kita, seseorang itu bisa kambuh asmanya. Jadi karena dia tertekan. Jadi dia merasa lingkungan atau orang lain tuh menekan dirinya sehingga dia jadi sesak nafas. Ada yang seperti itu. Yang terakhir emosi takut. Apa yang terjadi? Biasanya tegang, mata membesar, diam atau berteriak. Ini bisa misalkan kalau kita ketemu ular ya atau ketemu jin misalkan atau misalkan ketemu sesuatu yang memang kayak kecoa kan ada juga yang takut antara takut sama jijik gitu. Nah, apa kebutuhannya untuk dapat perlindungan, ditenangkan dan dipeluk. Nah, kadang-kadang anak-anak kita itu yang terlihat tuh sedih, marah. Bisa jadi dasarnya takut. Misalkan, ayo besok mau ujian gitu kan, terus dia marah-marah. Ibu belajar mulu. Nah, mungkin dia takut besoknya nggak bisa ujian. Bisa jadi seperti itu. Next slide. Nah, jadi kalau kita sudah mengenal emosi kita tuh semakin sehat. Kok bisa? Gimana caranya? Dan sekarang udah ada penelitiannya ya. Emosi nanti itu ngaruh ke tubuh, ngaruh juga ke kejiwaan kita. Jadi kita harus kenal nih, ibu-ibu. Kalau kita marah, marahnya karena apa? Jadi ini marah atau cemas gitu. Ada ibu-ibu suka marah setelah dicek, oh dia kurang tidur karena malamnya habis berat koran. Jadi marahnya karena lelah, kurang tidur. Ada lagi ibu-ibu marah karena apa? Oh ternyata belum makan, belum sarapan. Ada teman saya yang seperti itu. Kalau dia belum makan, oh bisa marah-marah banget gitu. Jadi kita harus kenalin emosi kita itu karena apa.
Jadi kalau kita udah tahu nih, oh ini kayaknya saya marah, berarti emosi marah. Kira-kira apa yang bikin saya marah? Nah, kalau kita leveling nih, level ya, misalkan level marah 0 sampai 10. Jadi nggak hanya tingkat kepedasan ya, Bu Ibu. Jadi tingkat marah juga bisa kita levelin. Ini marah saya level berapa nih? Kalau paling marah tuh poolnya 10. Kalau marahnya sedang 5. Kalau ya nggak marah-marah banget 0. Nah, jadi saya tuh marahnya udah level berapa? Nah, kalau kita udah tahu penyebabnya, apa yang bisa kita lakukan sehingga marah saya menurun levelnya? Nah, makanya perlu kita kenali beragam teknik relaksasi emosi nih, Bunda. Ada apa? Ada namanya relaksasi nafas. Jadi tarik nafas, tahan, dan keluarkan. Kalau anak-anak biasanya ini pakai jari. Jadi anggap anak-anak ini adalah lilin ya. Jadi kalau ini lilin, tolong kalau kamu marah supaya tidak sembur-sembur ke teman atau tidak ngapain, coba ini dulu ditiup dulu lilinnya. Misalnya lilinnya ada apinya, coba tiup dulu. Lagi sampai 5. Kalau belum ya 5 yang berikutnya. Itu latihan namanya relaksasi nafas. Ada juga kalau untuk ibu-ibu journaling, tulis kayak zaman kita dulu dia diary, tulis hari ini kejadiannya apa. Dari situ kita bisa tahu penyebab kita marah apa, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Atau pause and ache. Jadi ketika terjadi kita pause dulu nih, stop dulu atau kita pergi dulu sebentar. Baru kita bisa think untuk berpikir. Next slide. Nah, jadi kalau misalkan emosi kita sudah sehat, baru kita bisa mengoptimalkan potensi. Misal nih, kita paham banget. Jadi kita tahu nih, aku tuh pencemas. Nah, oke, ibu pencemas. Ibu pencemasnya karena apa? Ibu cemas setiap apa? Oke, aku tuh cemas setiap kali aku mesti ngomong. Misalkan dia orang komite gitu ya. Saya tuh komite atau saya dewan kelas atau saya korlas, koordinator kelas. Tapi saya tuh selalu cemas kalau suruh ngomong di depan umum. Nah, jadi kalau memang kita paham kita punya emosi cemas dan kenapa kita cemas, seringkali kita tuh suka taunya emosinya tahu. Tapi kenapanya suka nggak mau gali. Jadi kita harus tahu apa yang bikin kita cemas, harus disadarin, ya. Kita tahu, oh saya tuh cemas setiap kali ketemu banyak orang. Oke, pilihannya tuh dua. Apakah kita mau mengembangkan diri dengan berlatih lebih banyak, sehingga kita bisa bicara di depan orang, which is itu berarti mengoptimalkan potensi kita, atau boleh pilihan yang kedua, kalau memang aduh kayaknya Burani udah setua ini nggak bisa dilatihan, atau kita memang memilih profesi yang lebih banyak berada di belakang panggung. Sehingga pemilihan potensi, pengembangan potensi, pemilihan profesi untuk kita atau anak kita juga bisa disesuaikan. Oke, kita cemas karena ini. So, apakah kita mau mengembangkan diri kita dengan mengelola kecemasan kita? Berarti ini yang harus dilakukan. Atau kayaknya enggak deh, saya nggak mau berubah. Oke, nggak mau berubah nggak apa-apa. Berarti kita menyesuaikan. Berarti besok-besok nggak usah jadi korlas, Bu. Gitu. Atau pilih korlas yang, jadi misalnya kan ada korlas yang satu kelas berdua gitu kan. Nah, mungkin kita yang ide-idenya yang menyampaikan ya teman korlasnya itu. Jadi pilihlah teman yang tidak demam panggung gitu. Jadi dia bisa menyuarakan pendapat kita seperti itu. Gitu. Nah, coba slide berikutnya. Nah, ini adalah buku referensi saya. Ada literasi emosi. Nah, kalau untuk anak-anak, di literasi emosi ini tidak hanya teori-teori, tapi juga ada permainan-permainan yang bisa kita lakukan bersama anak-anak. Nah, kalau yang satunya, yang buku 12 buku sering mengenal emosi, ini bentuknya buku cerita. Gitu. Ini yang membuatnya buku, ini Watik Ideo, beliau adalah sarjana psikologi dan memang sudah banyak di dunia anak-anak. Jadi, apa tuh bukunya sangat ilustratornya sangat bagus sekali. Terus dia ceritanya juga sangat sederhana gitu. Kayak misalkan, wah bajuku kotor, aku jadi bau, aku jadi malu, seperti itu. Nah ini bisa kita kenalkan dari anak-anak mulai usia usia 2 tahun gitu. Usia 2 tahun, usia TK. Nah kalau anak-anak kita atau bahkan kita bisa kenal dengan beragam emosi, akhirnya kita tahu pemicunya, akhirnya kita bisa mengatasi emosi kita. Akhirnya kita bisa mengelola. Kalau sudah bisa mengelola, sehingga pilihan potensi kita untuk dikembangin jadi lebih banyak. Seperti itu. Mungkin itu dulu, Mbak Ratna. Monggo, siapa tahu ada yang mau tanya-tanya. Wah, Masya Allah ya, pemaparan dari Kak Rani. Ternyata emosi itu banyak bentuknya, Kak. Yang saya tahu mah cuma marah gitu kan, yang paling sering terlihat pada ibu-ibu khususnya.
Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya langsung, boleh on mic atau on cam. Karena sebelumnya eh, di form tuh banyak banget Kak pertanyaan. Tapi saya kasih kesempatan dulu untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung di sini. Ya, mangga silakan teman-teman. Boleh bertanya, Mbak? Silakan Siapa Ibu. ini? Bentar. Iya, Oh, iya. iya. Kedengeran ya, soalnya ini lagi hujan deras, jadi sinyalnya agak-agak kurang baik gitu. Iya, terima kasih untuk pemaparannya. Alhamdulillah bermanfaat sekali. Saya mau nanya aja, kalau misalkan ketika seseorang mengalami masalah atau emosi yang kurang baik, kemudian akhirnya pelampiasannya dengan ke sesuatu yang misalkan makan gitu, makan terus, makan terus, makan terus, tapi sebenarnya dia sedang menyimpan penanganan mungkin yang menurutnya sebenarnya dia tahu kurang tepat gitu ya. Cuman saya mau nanya, apakah hal tersebut berkaitan dengan regulasi emosi? Karena kan sebenarnya orang suka suka bercanda gitu ya, kalau kalau stres makan aja kayak gitu. Tapi sebenarnya itu berbahaya atau enggak? Ada enggak hubungannya dengan regulasi emosi yang kurang baik sebenarnya? Mungkin itu saja pertanyaannya. Oke, makasih Bu Sari ya. Iya, Itu kalau di istilah kami namanya angry eating ya. Jadi dia makan tidak sadar, terus kemarin saya juga ketemu dengan perempuan yang seperti itu, anak muda sih ya. Jadi ketika ada masalah, ya udah pelampiasannya makan gitu, dan makannya biasanya akan lebih banyak dibanding emosinya sedang baik-baik saja gitu. Jadi biasanya itu namanya angry eating. Jadi melampiaskannya dengan makan yang cukup banyak. Apabila itu terus-menerus terjadi, tentunya tidak baik untuk kesehatan juga ya gitu. Dan sebenarnya di dalam Islam itu kalau kita follow Dokter Zaidu Akbar atau Dokter Herlin, itu dibahas sekali bahwa sebenarnya nafsu pertama yang perlu kita kendalikan adalah makan. Jadi karena kita di sini sesinya sedikit sekali, sebenarnya ada penelitian terbaru terkait otak nih. Jadi sebenarnya manusia itu punyanya, kita punya otak tuh ada 3 nih Bu. Jadi bukan hanya otak di kepala. Kalau pernah lihat iklan susu sebenarnya sudah dibahas. Jadi kita tuh ada 3 otak. Pertama otak kepala, kemudian ada otak pencernaan. Kalau pernah dengar otak usus ya, gut gitu ya, GUT, usus pencernaan, dan ada namanya otak sebenarnya di hati, kolbu gitu. Nah, ini saling terhubung. Nah, kalau otak di kepala itu lebih kepada kognitif, kepada logika. Harusnya begini, harusnya begini. Tapi kalau yang bermain tentang rasa, emosi itu lebih banyak di hati, kalbu, jantung gitu. Nah, terus peranan pencernaan apa? Pencernaan itu akan berjalan terkait intuisi, feeling, intuisi ya. Jadi misalnya gini, kayaknya aku nggak mau bisnis sama dia deh. Nah, itu intuisi. Kayaknya aku nggak mau temenan sama dia deh. Soalnya kalau feelku nggak enak. Atau misalnya kayak kita nih, mau pulang misalkan. Ada banyak jalan menuju rumah gitu kan. Kenapa kita pilih jalan yang A? Kenapa nggak pilih jalan yang B? Itu mainannya udah intuisi. Nah, kalau kita pencernaan kita sehat, kita makan yang halal dan toyi, intuisi kita main. Gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, mungkin pola makannya harus dirubah. Jadi kalau misalkan, tapi Bu Rani kan susah ya, saya biasa marah, terus biasanya habis itu makan. Oke, berarti mungkin pemilihan makannya. Karena kan sebenarnya apa sih yang didapatkan dari makan? Karena dia ngunyah. Nah, ketika ngunyah, itu sebenarnya kita mengeluarkan energi. Pengennya tuh nyembur-nyembur, cuma nggak enak gitu kan. Mungkin nggak merasa berdosa atau gimana. Akhirnya kita ngunyah. Nah, kebutuhan ngunyah ini yang bisa kita penuhin. Jadi pemilihan makanannya aja yang mungkin sebaiknya kita cari makanan yang lebih sehat. Contohnya apa? Jadi kalau saya sih kemarin menyarankan, kalau memang solusinya sukanya makan, coba deh, bisa nggak kalau makannya dipilih yang lebih sehat? Kita ready. Jadi kita ready snack gitu ya. Snack apa yang sehat ya? Misalkan kayak apa tuh? Kacang almond ya, almond panggang atau misalkan kacang mente gitu. Jadi kan soalnya ada juga yang kita misalkan kejadiannya di kantor, terus sedangkan kita solusinya harus makan, kan nggak mungkin ya. Nah, kalau kita memang tipikalnya harus makan, harus melakukan sesuatu dengan mulut, better bawa cemilan. Cemilannya kalau bisa memang yang agak-agak keras-keras. Jadi itu enak banget tuh kalau udah dikunyah. Sebel banget. Jadi kepake.
gitu. Jadi kalau misalkan memang pasti pakai yang makanannya kita ubah. Kita bawa cemilan, apakah itu almond, apakah itu mente, itu lebih sehat. Dan dan dari tubuh juga udah cemilan ini terus banyak gitu lebih sehat ya. Jadi pemilihannya. Nanti lama-lama itu kan cara yang instan ya. Tapi kalau misalkan lama-lama, aduh aku nggak mau angry eating mulu nih Bu Rani, ya udah sebaiknya coba pakai teknik journaling tuh Bunda, atau teknik nafas dulu yang tarik nafas. Nanti hitungannya ke 4 ya. Jadi ini tarik nafas 1, 2, 3, 4, kemudian tahan 1, 2, 3, 4, kemudian hembuskan. Jadi tarik nafasnya pakai hidung, hembuskannya pakai mulut. Jadi kalau kita lagi marah, kan kadang-kadang mau nyembur, coba relaksasi nafas dulu gitu. Nanti kalau sudah lebih tenang, nah kalau mau makan ya dipilih makannya. Karena kadang-kadang jedanya itu mepet sehingga kita makannya udah banyak, ya udah kayak gitu terus. Atau pakai teknik journaling, Bu. Jadi kayak buku harian ya. Ibu bisa tulis apa yang bikin Ibu marah. Terus perasaan Ibu bagaimana. Jadi Ibu bisa tahu tuh pemicu-pemicu yang membuat Ibu marah kayak gitu. Ya, Sampai baik sini Mbak. cukup jelas? Ya, mudah-mudahan bisa dilakukan dengan baik nantinya. Ya, Bisa, terima insya kasih. Allah. Sama-sama. Iya, ya seperti itu ya tadi ya Bunda. Ini ada pertanyaan di chat nih Mbak Rani. Mm-mm. Bagaimana cara mengosongkan sampah emosi dalam diri kita dan bagaimana cara agar kita bisa merespon dengan tepat setiap kata dan peristiwa yang kita rasakan sehingga tidak tersulut emosi. Oke. Itu banyak cara, banyak cara. Eh, jadi misalkan kan kita emosi itu ibarat sebenarnya setiap orang itu bawa yang namanya ransel emosi gitu tanpa mereka sadar ya. Jadi kita nggak cuma bawa backpack ya, tapi kita juga bawa ransel emosi. Kalau misalkan ransel emosi kita penuh, itu yang membuat kita jadinya sangat sensitif. Jadi kalau misalnya si ini nyebut, jadinya kita nyamber, ini nyebut. Nah, itu berarti ransel emosi kita sudah penuh. Gimana caranya mengosongkan ransel emosi? Banyak, banyak caranya. Pertama, boleh kita nyari tempat yang aman, nyaman buat kita nangis lah. Menangis aja, keluarkan. Karena sebenarnya menangis itu adalah how to kita mengeluarkan, merelaksasikan emosi kita. Kalau bisa memungkinkan nangis, situasi dan kondisinya bisa, tempatnya memungkinkan, nangislah. Gitu. Kedua, kalau emang belum bisa juga apa? Kita cari tempat yang aman, nyaman, kalau itu di rumah, eh, berteriak. Nah, tapi kalau misalnya ini mau berteriak tapi ada anak Bunda, misalnya kita boleh ke kamar, kita berteriak tapi kita pakai ini pakai bantal. Jadi berteriaknya di bantal sehingga suaranya tidak terlalu menggema. Tapi itu akan sangat sangat terbantu sekali gitu. Jadi karena gini, emosi itu Bunda, emosi itu sebenarnya energi. Emosi itu energi. Dan emosi itu tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa kita abaikan. Nah, prinsipnya energi apa? Kalau pernah belajar dulu waktu sekolah kita fisika ya, ilmu kekekalan energi. Energi itu apa? Tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa kita abaikan, hanya bisa kita rubah dan kita alirkan. Jadi kalau memang kita lagi merasa sangat menyebalkan banget, sangat sebel banget, kesel banget dan penuh, menangislah. Satu. Kedua, berteriaklah. Kalau mungkin berteriak kencang boleh, tapi kalau misalkan malu Bu, ya udah berteriak tapi di bantal. Jadi tetap berteriak, tapi kan suaranya kan ke bantal. Itu boleh, gitu. Ketiga, bisa juga kalau dulu beberapa teman saya dia ikut kelas olahraga. Olahraga yang khusus ada pukul-pukulannya, kayak Muay Thai, kickboxing, boleh gitu. Jadi itu memang energi yang harus kita alirkan. Nah, itu kan caranya jadi lebih sangat, ya betul, teriak saat konflik itu boleh banget gitu. Seringkali kita bingung bagaimana ngeluarinnya gitu. Nah, jadi coba lakuin nangis. Ada juga yang apa? Kalau saya tekniknya biasanya, kalau saya ya, tapi kan tiap orang beda-beda. Saya biasanya langsung sholat. Misalnya saya belum sholat isya, atau saya lagi sedih sekali kan. Saya ambil wudhu, saya sholat. Setelah sholat, saya curhat sama Allah gitu. Dan ketika curhat dengan sesungguh-sungguhnya kan saya nangis juga ya dan lebih plong. Nah, tapi ini caranya beda-beda. Teriak boleh, nangis boleh. Karena itu energi yang harus kita keluarin.
Kalau kita abaikan, kita tumpuk, nanti juga saya sembuh sendiri, kayaknya nanti, ini kayaknya nggak apa-apa. Akhirnya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Rasa emosinya penuh, ada pemicunya yang sebenarnya itu bukan permasalahan utama. Misalkan anak numpain gelas gitu kan, udah langsung kita nyembur kan, sih keluar tuh semuanya. Padahal mungkin salahnya bukan di dia, gitu. Nah itu harus rutin sebenarnya, gitu. Kalau ikut kelas olahraga boleh, karena ada beberapa teman saya ketika itu masalahnya di orang tua gitu ya, waktu jadi anak, terus dia nggak bisa komplain juga, dia ikut kelas olahraga. Dia ikut apa waktu itu ya, taekwondo lah atau karate. Jadi pas di latihan itulah dia keluarkan dengan sungguh-sungguh. Makanya teman-temannya kapok kalau main sama dia, karena ya diserangnya dengan sungguh-sungguh. Tapi setelah sudah keluar, sudah. Karena itu ke energi. Udah. Walaupun mungkin masalahnya belum selesai ya, tapi karena sudah dikeluarkan energinya, dia jadi lebih bisa berpikir dengan bijak. Gitu. Jadi banyak caranya. Tergantung kita mau pilihnya apa. Gitu. Apalagi nih? Ini kayaknya di chat ada ya. Ada banyak nih. Ada yang bilang kalau anak perempuan Banyak. emosinya berkumpul di anggota tubuh mana, Kak? Oh, oke. Itu sebenarnya jadi kalau teman-teman mau searching, googling, sebenarnya tidak dibedakan sih anak perempuan sama anak laki. Cuman kan fitrahnya anak laki dengan anak perempuan tuh berbeda. Fitrahnya anak laki-laki itu kan dia lebih ekspresif, lebih aktif ya. Kemudian dia lebih self defense-nya itu lebih kuat dibanding kalau perempuan kan lebih lebih tenang ya, lebih kemayu, sehingga kalau temen yang ngapa-ngapain tuh lebih slow gitu responnya. Itu seperti itu. Tapi kalau mau googling di Mbah Google bisa. Jadi misalkan waktu itu apa ya, emotion in, nanti deh coba saya share ke Mbak Ratna ya. Jadi emotion in, jadi ada energi emotion in body kalau nggak salah. Jadi ada penelitiannya. Jadi kalau emosi sedih itu energinya ngumpul di mana dan warnanya apa. Biasanya kalau sedih tuh emosinya warnanya jadi biru. Nah, kalau marah, bahagia itu merah. Jadi kita jadi energi, apa sih, energizer ya gitu. Tapi kalau kita lagi depresi, kita lagi sedih, kita lagi kecewa, itu energinya jadi biru. Makanya kita jadi lebih slow. Kayak gitu. Jadi tidak dibedakan ya anak perempuan atau anak laki-laki. Mana lagi coba? Bagaimana cara mengatasi kecemasan akibat emosi-emosi yang tiba-tiba timbul jika sedang di depan umum? Bagaimana juga menghadapi pemicu yang suka tiba-tiba timbul dan mempengaruhi keseharian? Ini berarti ada dua ya. Nah, kecemasan akibat emosi-emosi yang tiba-tiba. Nah, jadi yang tadi saya bilang, teknik journaling itu sangat bagus sekali karena dia detail. Coba Ibu, ini Ibu siapa ya? Ibu Siti ya. Coba Ibu Siti tuliskan dulu gitu, tuliskan. Ibu cemasnya karena apa? Penyebab ibu cemas tuh apa? Cemas ini, cemas itu. Banyak. Jadi sebutin semua listing gitu kan. Nah, misalkan cemas di depan umum. Nah, habis itu bisa jadi sebelah kiri itu tentang penyebab cemas kita. Cemas akan masa depan, Bu. Cemas kurang duit. Itu kan bisa banyak ya. Nah, nanti di sebelah kanan, kemudian kira-kira solusinya apa? Kalau misalkan kita suka cemas di depan umum, berarti kan kita malu. Kita nggak suka diperhatiin. Nah, solusinya apa? Ibu mau berlatih untuk lebih expert di depan umum, berarti harus ada latihan. Atau kayaknya nggak perlu deh Bu, saya udah tua gitu ya, berarti ibu harus berarti ibu jangan menjadi figur yang sering muncul di depan umum gitu. Jadi pilihannya balik ke ibu mau melatih sehingga ibu lebih mumpuni gitu atau tidak. Bagaimana juga menghadapi pemicu yang suka tiba-tiba timbul dan mempengaruhi keseharian. Nah ini jadi harus tahu dulu pemicunya apa. Misalkan pemicu dimarahin suami gitu. Nah kan kalau suami marahin kita ada sebabnya. Nah jadi kita juga harus tahu nih suami kita ini marahnya karena apa nih? Apa karena saya telat bayaran gitu kan? Apa karena saya telat bangun? Nah itu bisa dicari tahu sehingga kalau itu jadi lebih sangat apa? Jadi sehingga kita bisa mencari solusinya sangat sangat precise gitu. Kenapa nih anak saya marah-marah? Tuh bikin saya marah kan suka gitu ya kalau anak-anak tantrum terus ibunya pada tantrum. Jadi tantrum berjamaah gitu. Karena bingung nih gimana nih anak saya tantrum, saya bingung ngatasinnya kayak gitu. Nah, jadi ibu harus cari tahu dulu penyebab ibu cemas tuh apa. Gitu. Kira-kira pemicu apa yang akan timbul. Jadi ibu listing dulu. Nah, kalau pemicu itu timbul, apa yang bisa ibu lakukan? Sehingga ibu bisa menyiapkan ya preventif gitu, bisa tahu nih oh kayaknya kalau aku ngomong depan umum ada yang ngejulitin nih pasti si ini. Nah
Nah, jadi berarti kita harus latihan kalau ngadepin dia gimana gitu. Apakah woles aja santai atau yang penting ternyata sebenarnya dia itu bukan ngejulitin saya, tapi dia tuh pengen tahu aja alasan saya secara fakta. Oh, berarti kalau saya ngejelasin besok-besok pakai fakta. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya bisa sangat kita gali gitu ya, Bu ya. Gitu. Jadi harus cari tahu dulu apa yang bikin cemas. Ada juga soalnya ibu-ibu yang saya nggak tahu Bu Rani, saya cemas aja kerjanya. Ya jangan gitu. Gitu ya. Coba kita lihat ke bawah. Nih oke ya, teriak set konflik itu boleh banget. Terus bagaimana cara mengelola emosi yang pernah muncul di masa lalu? Jika ditanya atau diceritakan masih terasa sesak di dada. Nah, ya betul. Apakah itu tandanya belum rilis? Betul, belum rilis. Gitu. Bagaimana mengelola emosi yang muncul di masa lalu? Nah, ini nanti nih ya, biasanya kalau emosi yang di masa lalu ini akan terkait dengan luka pengasuhan nih kayaknya ya, Bu. Nah, jadi kalau luka pengasuhan itu agak panjang sih pembahasannya. Jadi harus ibu cari tahu dulu apa yang bikin ibu emosi. Karena gini, pada prinsipnya kita tidak pernah bisa mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu. Karena itu sudah terjadi. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menciptakan masa depan kita yang lebih baik. Bahkan yang bisa kita lakukan adalah saat ini. Terus apa yang mau ibu lakukan saat ini? Gitu. Kalau misalkan ibu mengalami luka pengasuhan, misalkan apa? Atau ibu mengalami trauma, misalkan KDRT atau perceraian, dan ternyata itu mengganggu ibu, ya berarti ibu harus ke profesional. Gitu. Dan ustadz dan ustazah kita sekarang udah nggak tabu ya, sudah sangat menyarankan. Dan kalau Bunda tahu kisah Maryam, coba ingat kan ya kisah Maryam di mana dia hamil, orang wanita suci terus tiba-tiba hamil gitu ya. Gimana tuh perasaannya? Terus orang-orang sekitar pada mengatakan, kok ini katanya wanita suci tapi kok hamil, dan logikanya manusia kan tidak masuk ya bahwa itu adalah titipan dari Allah sebenarnya gitu kan. Dan ada kisahnya. Jadi saya lupa di kitab mana, coba dilihat lagi. Maryam berkata seperti ini kepada Allah. Ya Allah, saya mati saja ya Allah. Jadi Maryam mengatakan itu, coba. Kan kebayangnya dia hamil, tidak ada suami, logika manusia nggak dapet, ya kan? Akhirnya kan dia suruh menyepi ya sama Allah, menyepi. Terus Allah kirim konselor loh buat Maryam. Siapa konselornya kalau tahu ceritanya? Siapa yang dikirim Allah sama, bukan Allah yang menangani langsung, tapi siapa yang dikirim Allah sebagai konselor? Malaikat Jibril. Tetap ada sosoknya. Dan apakah Allah memarahi ketika Maryam berkata seperti itu? Aku mau mati aja ya Allah, saya nggak sanggup dengan seperti ini, gitu kan? Nah, terus Allah nggak memarahi, gitu. Apa yang Allah lakukan? Kirimlah si malaikat Jibril satu. Kedua, malaikat Jibril dengan izin Allah ya, tahu sebenarnya waktu itu Maryam kebutuhannya apa, bukan buat dimarahin. Kebutuhannya saat itu Maryam tuh lelah, dia tuh lapar, dia tuh haus, sehingga apa yang dikatakan oleh Allah? Maryam, goyangkanlah pohon kurma itu. Coba. Jadi kebutuhannya apa? Harus dilihat. Bisa jadi dia lelah, bisa jadi dia lapar, bisa jadi dia haus. Jadi disuruh Allah apa? Nggak diceramahin tuh, kamu tuh kurang iman, tidak. Gitu. Tapi dibilang apa? Maryam, goyangkan itu pohon kurma. Nanti akan jatuh kurmanya. Setelah sudah jatuh, makanlah Maryam. Makan. Gitu. Terus apa setelah akhirnya dia goyangan beberapa kali, lahirlah Nabi Isa. Nah, kemudian ketika Allah tahu kemampuan kesanggupannya Maryam, apa yang terjadi? Akhirnya Maryam disuruh untuk tidak berbicara. Apa yang terjadi lagi? Akhirnya Nabi Isa baik, bisa bersuara, bisa berkata-kata. Coba. Karena Allah pengen ngasih tahu bahwa ini memang bayi ajaib. Ya, jadi kalau ini mah cerita emosi di masa lalu, kalau memang ini sangat mengganggu ibu, sampai ibu bikin kurang tidur, susah tidur, sampai ibu bikin marah-marah terus sama anak, nah mungkin memang harus ke profesional. Saya sih lebih biasanya ke psikolog dulu, kalau nanti ada butuh bantuan ke psikiater, baru ke psikiater. Tapi kalau misalkan ibu mau mencoba untuk mengelola diri sendiri dulu, boleh. Caranya apa? Coba ibu tuliskan, apa sih yang terjadi di masa lalu? Yang mana itu tidak bisa kita rubah. Nah, apa yang ibu mau lakukan saat ini? Misalkan dulu ibu sering dimarahin sama ibu sendiri misalkan, atau dulu sering dipukul gitu. Itu kan gak enak gitu ya.
Terus apa yang harus sekarang ini ibu mau lakukan? Gitu. Nah, tapi kalau memang ibu mau, aduh kayaknya aku belum sanggup di situ Bu Rani, ya udah rilis dulu Bu. Dengan cara apa tadi? Ibu ikut olahraga lah, cari yang pukul-pukul olahraganya gitu kan. Jadi setiap kali olahraga ibu bayangkan itu terjadi dan ibu bisa, kan boleh ya kalau dalam Islam membayangkan saja itu boleh, yang nggak boleh kan kalau mukul orangnya langsung gitu ya. Nah, bayangkan itu terjadi masa lalu, terus ibu pengen mengeluarkan energinya, boleh. Nanti ibu lebih plong. Kalau udah plong, baru tuh ibu bisa, terus mau ke depannya mau gimana. Gitu. Jadi dikeluarkan dulu emosinya, boleh, nggak ada masalah. Apalagi nih, kayaknya banyak ya. Oh udah nih Pak Niket. Ada lagi kah yang mau bertanya? Ada nih Kak di kolom di formulir kemarin Oh, oke. Gform-nya. Ada pertanyaan seperti bagaimana ya jika kita sebenarnya sudah punya P3K untuk mengendalikan emosi tapi tetap aja sering ke-trigger. Jadi, nah itu yang tadi saya bilang, seringkali kita pengen ngelola emosi kita, pengen manage. Tapi kalau rasa emosi kita penuh, akhirnya ke-trigger. So, rasa emosinya harus dialirkan dulu, harus dikosongkan dulu, sehingga itu tidak akan men-trigger kita. Kalau udah sampai, kalau udah penuh, wajar. Akhirnya kita ke-trigger mulu. Dia lagi, dia julid mulu nih. Akhirnya kita kan nyamber-nyamber ya, gitu. Mertua lagi, gitu kan. Atau misalkan, aduh nih ibu saya nyebelin banget. Nah, akhirnya kan kita jadinya nyembur-nyembur. Nah, berarti itu rasa emosinya penuh. Makanya harus dikosongkan. Itu step sebelum kita ngelola. Jadi harus dikeluarin. Gitu. Kalau nggak nanti jadi sesek, atau jadi susah tidur, atau jadinya suka marah-marah, tidak menentu. Ini ibu marah-marah mulu. Enggak, ibu lagi PMS. Iya, tapi kata ayah, ibu udah PMS sebulan. Berarti ibunya marah-marah mulu setiap hari. Nah, kayak gitu. Jadi kita jangan hanya tentang bagaimana mengelola emosi kita, tapi sebelum itu coba dikeluarin dulu. Ikut kelas olahraga, mau pilates boleh, mau kickboxing boleh, mau muay thai boleh, atau mau olahraga di rumah boleh. Jadi pada saat ibu sudah antar anak-anak di sekolah, rumah kosong, lakukan olahraga gitu kan. Nanti pas olahraga ya teriak-teriak lah, huha-huha kan kayak gitu ya, kalau zumba atau apa kayak gitu kan, ada juga bisa olahraga di rumah gitu. Jadi dikeluarin rasa emosinya. Ada lagi dari G-form-nya? Ada lagi nih Kak. Bagaimana meningkatkan kepercayaan pada diri sendiri kalau pilihan yang diambil itu sudah yang terbaik? Bagaimana meningkatkan kepercayaan diri kalau jadi sebenarnya bahwa pilihannya yang terbaik. Jadi sebenarnya dia nggak yakin atau dia yakin atau gimana tuh? Aku belum nangkep. Bagaimana meningkatkan kepercayaan diri bahwa pilihannya yang terbaik? Iya, kayaknya ada faktor emosi gitu yang mempengaruhi mengambil Cemas keputusan, kali Kak. ya. Jadi Cemas dia kali ya. ngerasa, iya, cemas. Jadi misalkan gini nih, pilihannya misalkan gini, aku mau kuliah di sastra Inggris misalkan. Nah, apakah pilihan sastra Inggris ini yang terbaik buat aku? Nah, ini kan terkait dengan emosi dan bakat juga ya sebenarnya ya. Jadi kalau dari emosi ya tadi kita harus lihat sastra Inggris ini nanti profesinya apa? Oh, profesinya bisa jadi interpreter, bisa jadi translator, ya kan? Nah, tapi misalkan emosi kita cemas ketika ketemu orang banyak, ya berarti kita nggak bisa jadi interpreter, ya kan? Itu kan profesi ya, gitu. Berarti kalau misalkan cuma ketemu orang satu-satu, saya masih pede nih, Bu. Oke, berarti kamu bisanya jadi translator. Kalau translator itu kan cuman apa? Satu orang doang customernya gitu. Kayak gitu. Jadi cemasnya karena apa? Gitu. Kalau khawatir masa depan saya akan suram nggak Bu Rani gitu. Nah, apa yang membuat kamu khawatir dengan masa depan kamu suram? Apa yang kamu khawatirkan? Nah, itu di listing dulu.